Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal akal halalan thayyiba. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang mulia ini, manfaat makanan yang halal. Ada 5M. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, tapi dengan syarat kata Allah, yang pertama halalan, zatnya halal, dengan yang kedua thayyiba, dimakan secara baik, bergizi kepada tubuh kalau dimakan, tidak merusak organ tubuh kalau dimakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat makanan yang halal? Paling tidak ada 5M. M yang pertama, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makanannya halal, tidak pernah memakan harta yang haram, baik cara mendapatkannya, baik zatnya, dia tidak pernah makan yang haram, maka dia mendapat mudah menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu agar kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memakan makanan yang sudah Allah berikan label halal, halalan thayyiba, dan menjauhi makanan-makanan yang haram yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. M yang kedua, manfaat makanan yang halal adalah mustajabud doa. Mustajabud doa, mustajab doa, diperdengarkan doa kita, dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karramallahu wajhah, kalau doanya dikabul, dia hanya bersyukur 1 kali. Tapi kalau doanya belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur 2 kali. Para sahabat heran, kenapa sedemikian Ali? Ali menjawab, kalau doa saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya minta langsung dapat, saya takut nanti tidak bisa mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya hanya bersyukur 1 kali. Yang 1 lagi saya gunakan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau doa saya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala alias belum terkabul, saya bersyukur 2 kali. Yang pertama, syukur saya karena saya belum cocok menerima doa saya. Misalnya saya meminta ini, dan yang saya minta itu belum cocok Allah berikan kepada saya, maka Allah belum kabulkan. Maka Ali bersyukur 1 tentang itu. Yang kedua, yang kedua, syukur karena yang Ali minta, Imam Ali karramallahu wajhah, kalau tidak dikabul Allah di dunia, pasti Allah kabul di akhirat doa-doanya. Maka dia bersyukur 2 kali. Kalau kita Bapak Ibu terbalik, kalau kita berdoa belum dikabul, kita hanya tak ada bersyukur-syukur. Tapi kalau sudah dikabul, anak berdoa PNS, menang anak PNS, wow, syukurnya luar biasa. Sampai-sampai dia membuat syukuran di rumahnya. Mustajabud doa, itulah M yang kedua daripada makanan yang halal. M yang ketiga adalah mencegah penyakit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah diteliti, kenapa makanan itu Allah haramkan? Karena di dalamnya ada penyakit. Kenapa Allah menghalalkan suatu makanan? Karena itulah yang baik kita konsumsi. Tapi akhir-akhir ini ada orang yang lebih pintar daripada Allah. Dia lebih jenius katanya daripada Allah. Allah sudah larang memakan makanan itu, tapi ada orang yang lebih jenius tadi, kan sudah bisa dipisahkan antara dagingnya dengan cacing pita, berarti boleh dimakan. Seolah-olah dia lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah sumber penyakit. Makanan yang haram itu menjadi sumber penyakit.
kepada diri kita. Maka dengan makanan yang halal akan mencegah kita daripada penyakit. M yang keempat adalah menjauhkan diri daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man nabata min haramin, siapa yang tumbuh daripada rezeki atau makanan-makanan yang haram, fannaru aulabih, maka nerakalah yang lebih pantas tempat kembalinya. Maka dengan makanan yang haram, jauh kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, M yang kelima, memicu amal soleh. Wa'kulu thayyibat wa'malu solihat. Dalam Islam ternyata apa yang kita makan membentuk karakter kita. Maka makanlah yang baik-baik, insya Allah kita akan beramal yang baik-baik. Makanan ini menentukan karakter kita. Kalau kita makan yang keras-keras, maka kita pun berbicara keras-keras. Kalau kita makan yang haram-haram, kita pun bersikap seperti yang haram-haram-haram. Kalau kita makan yang halal-halal, maka kita pun akan bersifat kepada yang halal-halal. Maka dia memicu amal soleh. Kalau sudah memakan makanan yang halal, insya Allah kita akan mendapat 5M tadi. Yang pertama, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mustajabud doa. Yang ketiga, mencegah penyakit. Yang keempat, menjauhkan diri daripada neraka. Yang kelima, memicu amal soleh. Semoga kita dan keluarga kita mendapatkan manfaat daripada makanan yang halal, serta kita dijauhkan daripada makanan-makanan yang dicela oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.